sektor gold dulu ya, sektor gold dulu yang ada kelihatannya nampaknya ya itu dipimpin sektor gold. Yang pertama itu, yang kedua kita juga lihat kemudian dari sektor, sebenarnya bank-bank mini sempat kemarin ada sedikit kenaikan bank-bank mini dipimpin dari BCIC kalau nggak salah ya. Mas Gibran ada posting juga nggak tuh? Salah ya. Jitrust Bank ya. Saya ada lihat kalau nggak salah postingan Mas Gibran, benar ya? Benar. BCIC waktu. Benar. Jadi buat teman-teman yang kalau ngikutin Mas Gibran ya di IG pribadinya pasti sudah pada cuan luber tuh waktu BCIC ke-200 ya kalau nggak salah ya waktu itu. Yeah. 2 hari doang. Jadi itu saya pikir kemarin kompak kenaikannya dipimpin Jitrust, kemudian naik juga ya termasuk Arto, BBHI-nya, BBKP itu yang penurunannya cukup dalam ya. Dan sekarang IHSG kebantu harinya BCA naik cukup banyak ya. Saya lihat sektor real big bank cukup banyak dipimpin di Goto ya. Sebenarnya hancurnya IHSG kita tuh pemberatnya salah satunya di Goto ya. Jadi sejak Goto ke 80-an jadi agak berat, sekarang sudah back ke 115. Saya rasa sudah muncul ada harapan-harapan baru ya untuk teknikal rebound dan juga secara IHSG globally. Jadi itu ya 3 sektor yang menurut saya bisa banking ya. Banking itu termasuk big banknya juga. Kemudian tadi sektor gold dikarenakan mungkin inflasi menurun ya di Amerika sehingga membuat orang-orang lebih cenderung ini dolar rupiah menguat terhadap dolar ya. Juga orang kayaknya lebih melihat prospek di 2023 ini ke gold. Oke, berarti di kuartal pertama, utamanya bulan Januari ini ya, saham-saham emiten emas ya, gold gitu ya, pertambangan emas itu salah satu pertimbangan dan juga view yang dilirik oleh pelaku pasar. Terus juga mulai masuk ke banking, utamanya mungkin banking digital yang baru mencukupi modal intinya kan. Betul. Dia itu jadi satu sentimen, apalagi kalau misalnya report 1 tahun dari para banking utamanya mungkin banking ini yang habis mencukupkan modal intinya, ini semuanya keluar. Apa ini juga bisa menjadi sebuah sentimen bagi perbankan mini juga, utamanya mungkin perbankan digital? Ya, jadi kalau untuk banking mini ya, entah skemanya lewat itu atau langsung disuntik modal ya dari indeksnya atau pemegang pengendalinya, biasanya itu akan membuat sebenarnya itu buy on rumor ya, waktu dia baru mau issue gitu ya, baru mencukupkan modal, karena mereka itu wajib melakukan pencukupan modal ya untuk bank-bank di 4 gitu sehingga dia bisa naik kelas gitu ya. Jadi menurut saya sih untuk trading ya paling luas cakupannya sih bank mini waktu tahun lalu ya, kalau nggak salah tahun lalu di 2021 ya, di bulan Februari Maret juga itu kan banking yang harganya di bawah 100-an juga naiknya gila-gilaan ya, hampir beggar 3-4 kali lipat ya beggarnya. Kemudian mungkin tidak akan terulang sebanyak itu, tapi bisa dijadikan pertimbangan untuk yang memiliki cukup menarik ya. Ini deh bank-bank yang sekarang sudah muncul di App Store atau Play Store gitu, aplikasi-aplikasinya, dan sudah mulai kita lihat banyak bikin promo gitu ya. Jadi kedepannya berarti kan serius dalam Oke. Nah, ngomongin soal pertanyaan nih ya, Besti Cuan ini boleh bertanya, ada kolom Q&A di bawah, taruh aja pertanyaannya, nanti dibantu buat saya naikin, nanti dijawab sama Koben juga pertanyaannya. Tapi jangan minta rekomendasi saham besok mau beli apa ya, karena semua keputusan beli dan sell itu ada di tangan Besti Cuan. Jadi kita cuma bahas aja nih secara makro, sektor, dan juga mungkin secara emitennya, secara peersnya juga antara emiten gitu. Nah, ngomongin market juga di bulan Januari, dari akhir Desember sampai Januari itu kan memang sunyi ya, bahkan mungkin pernah kalau saya nggak salah tuh transaksinya di bawah 10 T gitu ya dalam sehari. Ya, sepi banget loh. Iya, sepi banget gitu ya, sampai mungkin ya itulah kalau mungkin mau beli saham nggak tahu juga mau pilih yang mana kan, karena orang agak ya yang mana nih gitu kan, biasanya beli yang arah gitu, tapi ternyata biasanya nggak naik juga, nggak melanjutkan rally-nya. Nah, gimana nih cara Kobens mensiasati kalau market sedang sunyi? Oke. Jadi kemarin ya, kalau kita kan setiap hari di grup itu pasti trading bareng ya, terabar gitu. Sampai ngerasa
nggak tahu ya, kita aja ngerasa apa teman-teman juga ngerasa kayak kok running trade jadi kebaca ya. Biasanya kan running trade itu cepet banget ya, hampir nggak kebaca ya di mata ya. Jadi saking sepinya tadi kayak Mas Gibran ngomong tuh, running trade tuh kok slow banget. Emang sampai kayak running trade-nya jadi kebaca gitu, emang sepi banget. Jadi lebih ke buat basic cuan nih ya. Kalau disclaimer on dulu, apapun yang kita sebut di sahamnya, termasuk sektornya juga, itu bukan ada ajakan ataupun juga rekomendasi ya. Tapi ini full sharing aja ya, full sharing, full edukasi, dan boleh banget teman-teman misalnya kasih masukan atau kasih view-nya sendiri ya, secara baik technically, bandarmologi maupun juga fundamental. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman, tadi ada yang nanya kalau nggak salah satu Goto ya, boleh aja kalau sama saya live-nya saya lebih suka kita ngebahasin bukan stock fix ya, bahas untuk besok ya, screening untuk besok dan juga potensial besok biar bareng cuan ya. Jadi namanya kan join komunitas cuan, jadi biar kita bareng cuan besok. Hari paling seru tuh kita ngobrolin saham yang besok menarik nih Mas juga. Iya. Belum kita ngomongin saham besok yang menarik karena kan masih panjang nih lah. Iya. Kita kenal-kenalan dulu gitu. Kalau Kobensi itu sebenarnya lebih gimana sih tipikal transaksinya gitu? Apa day trade, emang tiap hari transaksi, atau malah scalping gitu yang emang cepat-cepat gitu? Atau justru ya swing positioning trading atau kayak gimana? Sebenarnya kita di grup itu lebih ke scalpingan ya, lebih banyak scalpingan karena satu, market memang tidak mendukung untuk swing ya, dan jadi lebih sukanya yang cut ya. Zaman sekarang itu kita lebih suka yang cut, jadi lebih scalpingan untuk sekarang di market yang kurang baik gitu ya. Tapi untuk beberapa saham misalnya ada potensi bagus, kita bisa swing seminggu gitu, 2 minggu, tapi nggak sampai berbulan-bulan lama, nggak ya. Kayak ada yang nanya kayak Okas tuh, ada yang nanya ya, terus katakanlah swingnya juga swingnya yang seperti itu ya, swingnya yang jangka waktunya ya 2-3 hari atau at least katakanlah 1 mingguan, 1-2 minggu gitu, nggak sampai swing lama-lama banget sih, nggak sampai tunggu beggar 200% gitu, enggak lah. Jadi lebih ke scalpingan, clear position setiap hari, kalaupun masih bagus berarti masih keep untuk besok atau lusa lah, katakan seperti itu kalau untuk market sekarang ya, kalau untuk tipe trading. Oke, kita naikin dulu pertanyaan sebelum kita bahas topik yang menarik nih buat besok. Saya naikin dulu satu. Dengan kondisi sekarang, apakah cocok untuk beli dengan metode dividend hunter? Mungkin ya melihat mau rilis kinerja full year, mungkin ya full year 2022 gitu. Rata-rata biasanya musim laporan keuangan juga. Apakah ini gimana nih? Oke, saya ada bikin konten ya, dividend hunter ini kalau nggak salah apa nih ya, naiknya besok atau apa. Ini coba saya bantu sedikit ya. Saya ada bikin konten ya. Ini untuk 10 emiten dengan dividen, kebetulan pertanyaannya saya udah buat kontennya ya. Ini kebetulan kita ambil datanya dari 2022 tahun kemarin ya. Itu ada SCPI, BSSR, MBAP, PTBA, GEM, ITMG, INDR, MPNX, Heksa, dan MLPT. Mungkin yang familiar di mata teman-teman ITMG ya, ITMG dan MPMX juga sering keluar, dan PTBA ya. Misalnya itu kurang liquid, I think ya, Heksa gitu, SCPI atau BSSR itu ya. Jadi ini sesuai dengan rekap 10 emiten dividen yield tertinggi itu masih dipegang dari emiten-emiten mostly batu bara ya. BAB juga batu bara, gitu, BSSR juga batu bara ya, GEM juga batu bara. Ini mostly batu bara kecuali INDR ya, Indorama gitu, ITMG ya, ITMG dan juga kalau yang PMX sudah tahu lah ya, itu pembiayaan ya, multi finance dan juga sektor otomotif ya. Jadi menurut saya sih kalau strateginya dividen hunter tergantung. Kalau duitnya masih katakanlah nih sorry ya, duitnya masih katakanlah dikit-dikit aja, 10 juta, 100 juta at least gitu ya, I think bagusan masih trading ya kalau duitnya masih di bawah miliaran gitu, karena nggak ada gunanya kalau kita trading mencari dividen dapatnya nanti kecewa ya, cuma dapat 100.000, dapat 50.000 kalau duitnya masih di bawah 100 juta. Mendingan dipakai untuk trading aja, I think ya, menurut saya. Beda dengan di swing, beda lagi ya, daripada saya nggak cocok scalpingan atau trading, ya udah swing lebih baik daripada dividen hunter ya. Kenapa? Karena sudah tahu lah ya, dividen hunter tuh lebih ke
semi investment, apalagi ke ATMG yang kolek di bawah harga masih 20.000, apalagi harga corona ya. Katakan kejauhan lah harga corona ya, yang 8.000 ya dah lah, yang di harga 20.000-an aja dah. Waktu di kolek di harga 20.000-an aja itu harus kita nunggu, nggak bisa kayak baru mau dividen dekat-dekat baru kita beli, habis juga kena gap down ya. Kalau di ATMG itu kita lihat setiap kali dia kasih dividen atau pembeli dividen itu pasti harga akan gap down ya. Kalau gap down ya gap down itu langsung turun gitu loh teman-teman ya, kayak gini. Jadi kalau I think kurang cocok ya kalau strateginya secara ini. Kali dia ini kan dividen ya, misal tanggal 14 November ya, begitu dia dekat-dekat dividen mesti jatuh ya ATMG gitu. Jadi yang benar itu ketika dia harganya masih di 25 ribuan kayak gitu ya, waktu ini di 2022 nih, di awal-awal ya katakan kita compare ke secara year on year ya, berarti di Januari itu dia belum bagi dividen ya, dividennya kan di bulan April ya, nggak tahu yang tahun ini di bulan berapa ya. Waktu dia masih harganya di support boleh dibeli, tapi jauh banget kan. Ketika dia dividennya di April, belinya di bulan Januari, oke. Kalau pertanyaan ini dipakai untuk nanti strateginya nunggu dividen, ya boleh aja nunggu di support ya ATMG. Misalnya katakanlah kebaca ini di supportnya ATMG ada di range 30.000 ya. Kalau dapat di range 30.000 untuk ATMG itu oke aja ya. Untuk swing lah, jadi jatuhnya bukan swingnya jadi semi investment. Nah itu di sini support ya, support ATMG di 30.000 dan ada support satu lagi di sini 33 ribuan, 32 sampai 33. Jadi kalau misalnya dapat di harga-harga ini sih oke aja ya, dengan strategi dollar cross averaging boleh, semi investment boleh, swing long swing juga boleh gitu. Kalau pertanyaan untuk dividen, katakanlah contohnya ATMG ya. Kalau yang lain silakan dicocokkan aja dengan histori sebelumnya, karena pasti nggak jauh-jauh lah karakter satu saham dengan histori sebelumnya kayak gitu, mirip. Oke, nah Besti Cuan kalau mau bertanya saya persilahkan gitu ya. Kalau mau bertanya ada kolom Q&A di bawah. Oke. Nah yang bertanya lagi nih kok. Mau nanya soal call, mau minta saran untuk swing BSSR dan TEBE, apakah cocok gimana nih? Kacamata menurut pandangan Kobens. BSSR itu ya barang muji harga. Saya jujur aja nih, saya nggak pernah main barang mahal ya. Yang di atas ribuan Sama kok. Jarang. Kami bukan pecinta gorengan, tapi kami tidak suka likuiditas yang rendah sih, lebih tepatnya. Karena benar. Ya, likuiditas rendah itu artinya kayak lotnya tipis-tipis ya. Terus naiknya lama. Kita misalnya cari 5% aja tuh cukup 1-2 menit gitu. Jadi kalau cari 5%-nya tunggu 1-2 bulan kayaknya kurang cocok dengan kita. Yang penting tuh bisa masuk, bisa keluar juga ya. Iya, betul. Masuk agak keluar, susah tuh modalnya. Nggak keputar tuh. jangan sampai cari liner yang tiba-tiba muncul 10.000 lot tiba-tiba hilang 10.000 lotnya. Enggak sih, biasanya cari yang kira-kira likuiditasnya bagus tapi bitnya asli ya, bukan langsung maksudnya dimainkan oleh oknum tertentu yang cuma sekedar sebentar aja ya. Boleh aja ikut tapi sekedar gak banyak lah. Kalau tersedia 500 lot ya udah main 500 lot aja, gak bisa main gede-gede. Tapi kalau lagi likuiditas bagus ya, katakanlah gorengan kayak Asca pun yang baru naik ya 1-2 hari ini ya, mau sekali beli 10.000 lot juga boleh kalau selama memang ada tersedia ya di likuiditas di market gitu. Ini contoh aja ya. Yang penting juga yang ngebit juga ada juga sih kok, jangan sampai kagak ada yang ngebit itu berapa juga nih kok. Beli banyak nggak bisa itu keluar. Kalau Asca ya, contoh SHA ya, SHA ini kan gorengan dajal juga, cuman memang tersedianya ya 19.000 lot, 13.000 lot, 15.000 lot, katakanlah maksimum buy 10.000 lot pun ya bisa masuk, bisa keluar lah masih. Tapi maksudnya nggak bisa langsung tiba-tiba hilang 10.000-nya langsung ARB itu. Jadi walaupun cari terliner ya pinter-pinter juga. Memang nggak bisa, jarang sih saya beli yang mahal-mahal kayak BSSR gini ya, ribuan gitu. Tadi pertanyaan apa sih? Cocok nggak buat swing gitu? Oh, cocok untuk swing ya. I think swing pun gini deh teman-teman ya, carilah swing saham yang memang
punya sentimen tadi ya, sentimen di Januari efek. Kemudian kalau tadi kayak swing di sektor real mini bank ya atau digital bank aja boleh sih untuk mencari aset kisaran 10-20% masih oke ya, beberapa pilihan masih banyak sih sekarang untuk sektor bank-bank ini nih yang dari laporan keuangannya bagus atau sudah turun penurunan yang cukup dalam kayak di Kopin yang dalam banget ya turunnya gitu, contoh aja. Jadi ya masih bisa dipertimbangkan dibandingkan saham-saham yang mahal 4 itu nunggunya berbulan-bulan dapatnya cuma 50% gitu. Mending ini aja langsung deposito kalau begitu. Ya bisa lebih risknya lebih low gitu ya, low risk. Iya, risknya lebih low risk lagi ya, low risk dan lebih pasti lagi kan, dapat deposito dapat 5% mah cukup ya. Benar. Oke, ini ada yang nanya lagi nih Kobens. Kalau saham Kol Adaro dan juga Bumi untuk swing boleh nggak gitu? Kemarin kalau nggak salah tuh BRMS tuh naik ya kalau saya nggak salah kok. Iya, sekarang jangan main Buminya, main BRMS-nya karena ada emas ya. BRMS itu anak usahanya Bumi tapi dia tambang emas, itu lebih berprospek lah ya. Kalau kol-kolan ini kalau ditanya tadi tanya kol semua ya. Kalau masalah kol-kolan ini sebenarnya menang di dividen aja, tapi kalau secara sektor masih kalah ya dengan gold dan nickel ya. Nikelan dan gold itu lebih berprospek ya, bahkan saham NICL aja sempat naik sampai baru ARB lebih saya sarankan ini kan energi terbarukan lebih hype ya di tahun 2023 ini ke depan juga, karena batu bara kan ya tahu lah ya akan ke depannya itu akan hilang ya, walaupun masih lama 20-30 tahun ke depan lagi, cuman tetap aja sih I think orang yang paling kaya di Indonesia aja tergeser gara-gara bos batu bara. Sektor yang tadi saya bilang ya, sektor-sektor yang akan berkilau di 2023 itu kayak katakanlah sektor gold, sektor tambang gold, kemudian apalagi kalau Antam ya, kalau kita ngomongin blue chipnya ya Antam kan punya nikel, punya emas juga ya, oke aja sih. Iya, tadi kalau saya nggak salah dengar Kobens ngomongin NICL ya. Iya. Iya, tapi kalau NICL teknikalnya itu sebenarnya bagus ya, chartnya pun bagus loh, rapi gitu loh naiknya. Iya, rapi dan dijagain banget. Iya benar. Jadi kalau mungkin ada orang yang suka sabar, ya NICL tuh yang penting ini deh, apa namanya, plannya trailing stopnya dijaga aja kan. Trailing stop dijaga. Benar, dinaikin aja. Swing saham-saham yang kayak begini ya, maksudnya mau dikata gorengan, ngapain beli saham ratusan perak? Ya bagus swing di saham begini daripada di saham-saham yang menurut kita defensif, ternyata ya ambrol juga. Sama aja misalnya katakanlah orang bilang saya lebih suka Antam nih, lebih defensif ya kan, tapi ya jatuh juga sama aja. Ada road jatuh juga kok. Jatuh juga iya. Karena tinggi sudah naiknya gitu loh kalau Adaro itu, karena sudah di harga premium ya. Nah kalau ditanya soal Adaro sekarang sudah harganya udah 3.000-an ya, kemudian habis dibagi-bagi dividen pula Adaro, jadi ya pasti I think kedepannya masih ada penurunan ya, sudah patah tren ya, kondisi masih bearish karena habis bagi-bagi dividen juga, get down, turun gitu ya, pasti akan head dan lama banget dunia kayak gitu kalau ditanya soal Adaro tadi gitu. Ya benar-benar setuju banget, yang penting trailing stopnya itu dijaga dan ini taat dan patuh dengan plan yang udah dibuat sendiri. Jadi kalau udah waktunya keluar jangan ditahan-tahan. Gitu. Oke, ini ada yang nanya. Kalau emiten sektor basic material kayak GDST, apakah cukup menarik buat swing? Ini kayaknya banyak suka swing ya di sini penonton malam hari ini. Padahal kita berdua suka scalping ya. Iya, salah narasumber kayak hari ini. Aduh, kacau. Kebetulan saya itu sebelum jadi scalper tuh swing juga, dan masih bisa jawab lah ya, walaupun maksudnya saya tidak melakukan hal tersebut, tapi ya saya bisa jawab. Tapi kalau ditanya saya mau swing ini swing itu, mungkin banyak ini loh Mas Gibran, akhir-akhir ini banyak yang kena mental, portofolionya pasti jelek ya, termasuk saya performa saya jelek banget ya di Desember itu cukup buruk
untuk performa portofolio sendiri, banyak saham yang kena ARB waktu itu ya. Jadi ibaratnya gini, kita mau disiplin pun itu nggak kena di trailing stopnya gitu loh, nggak kena di dia punya stop loss area, langsung tiba-tiba ARB berjamaah gitu ya. Jadi besoknya ARB lagi, kekunci lagi gitu. Jadi itu membuat jadi banyak yang agak trauma mungkin ya dari dengan trading, untuk membalikin mentalnya lewat swing lagi. Jadi nggak masalah aja kita bahas swing, tapi tetap aja biasanya kan pepatah bilang gitu ya, scalpingan, kalau nyangkut jadi swing. Kalau nyangkut lagi jadi investor. Jadi investor. Gitu ya, apalagi kalau jadi gocap, jadi lokeng hole. Lokeng hole tapi sama gocap. Gitu tuh. Banyak ya ada gitu. Kalau ditanya soal GDSP ya, kita bahas GDSP dulu. Kalau untuk GDSP, saya bahas secara fundamental dulu, itu bagus banget ya. Secara fundamental itu bagus banget, dan kalau ditanya untuk sekarang, di swing bagus nggak? I think dengan support 120-an itu bagus banget ya. Untuk GDSP support 120 bagus banget, dengan potensi kenaikan upside ya. Itu upside yang bisa kita ukur dari secara teknikal itu adalah di 160 sampai 200 ya. Itu jauhnya 160 sampai 200 swing. Katakanlah berapa lama? Take a time maybe 2 months lah ya. 2 months sampai 3 months sampai ini Q4-nya keluar. Gitu. Sampai Q4-nya keluar, menurut saya oke, bagus kok ya. 160 sampai 200 kalau ceritanya upside-nya lumayan ya untuk swing. Kalau saya sih nggak bakal saya swing, kalau saya pasti bakal copet-copet aja nih. Kalau kita cerita dapat barangnya di harga 130 lah ya, dapat barang 130 itu upside ke 200-nya itu udah 50%, cukup bagus ya untuk swing ya. Kalau ke 160-nya itu di 20%-an, bagus juga. Jadi kalau sekarang cicil beli, kalau dia turun ke area support 130 sampai 120 baru nambah, boleh aja ya, buy time. Itu kalau untuk ngomongin swing pasti sudah bicara nanti manajemen. Kalau kita sekali sama nggak pakai manajemen lah ya, all in all one. Benar. Oke, setuju. Nah ini kan kita mau bahas nih soal emiten yang menarik, mungkin bisa diperhatikan buat besok. Tapi sebelum itu ini jawab dulu nih kok. Boleh deh di spill screening entry ala Kobens. Gak usah ala saya, karena saya bukan narasumber. Ini pertanyaan soalnya mau dipersusin ala saya sama ala Kobens. Jangan ala saya bukan narasumber. Saya di sini host. Boleh aja, nanti kita tanya Mas Gibran ya. Gimana nih Kobens? Kalau sharing ya, kalau secara apa tadi screening cara masuknya ya. Kalau saya bicara aja ya. Jadi gini, malam misalnya sudah screening kayak gini ya, kita bahas-bahas nih, ini bagus nih, saham ABCD bagus nih, saham ini bagus. Misalnya katakanlah kita udah buat watchlist 5 saham gitu, katakanlah ya. Dari 5 saham itu kan mungkin 5 kita beli langsung, pagi-pagi langsung kita hakak mungkin. Pasti dari 5 itu saya buat dulu di order book ya, di screen komputer atau laptop, pasti kita buat dulu kan, 10 saham kalau saya ya. Mana yang jalan di running trade, ya biasanya rame di running trade ya. Nah, itu yang saya fokusin untuk beli. Saya fokus 1-2 aja dulu. Biasanya kalau belum jalan, misalnya si saham A belum sudah saya hakan nih, belum jalan misalnya, saya masih ada serap untuk lihat lagi nanti ada saham B yang bagus, saya masih juga. Ya tadi katakanlah contoh ya, Cak ya, waktu tadi saham andalan tarian Bali, CAKK itu tiba-tiba jalan, saya ikut HK juga gitu. Cuman ya nggak sampai ke 200 juga sih naiknya. Karena kalau saya tadi FOMO ikut-ikutan 200 kena turun sampai 160 tadi sakit juga. Jadi saya lebih mikirin kayak ya 35 sih saya udah TP. Kalau nanti ada potensi masih naik lagi, saya masuk lagi. Saya lebih suka kayak gitu ya kalau ditanya teknik entry dari hasil screening. Itu dia sih. Nggak tahu kalau versi Mas Gibran gimana. Ini udah ada yang nanya nih. Kita lihat dulu. Nah, kita mulai screening nih saham yang potensial buat besok. Boleh kita satu-satu beda nih kok. Kan biasanya ya lihat top gainer, lihat volumenya, lihat bid offernya. Terus kalau saya itu suka lihat ini sih kok yang megang barangnya itu beberapa bulan terakhir. Jadi maksudnya biar tahu nih seberapa banyak barang yang dipegang sama orang gitu kan. Jangan sampai betul. Saya naruh bid ternyata ada yang ngasih gitu kan, kayak enak juga. Enak gitu ya. Jadi
Kalau saya sih suka lihat juga kayak siapa sih 3 bulan terakhir nih yang megang banyak barang gitu. Nah kan biasanya juga kita tahu ya tipikal sesuai brokernya aja sih biasanya kan suka gimana nih kalau dia megang barang banyak gitu. Gitu sih kok. Gimana nih buat saham potensial besok? Oke, kita nyambilan ini ya. Gampang lah, screeningnya sama kayak Mas Gibran ya. Setiap kali saya live sama siapapun pasti akan kita bahas ya sama-sama. Cuman sepertinya kurang mendukung internet saya WD. Intinya ya lihat dari top gainer dulu ya. Lihat top gainer aja. Cara screening kita itu saya selalu bilang pokoknya semuanya pasti bisa lah. Cuman yang nggak bisa tuh masuknya kadang. Bahkan kita sendiri pun misalnya katakanlah Mas Gibran sudah screening sama BCD, tapi pas besoknya nontonin doang, sering banget. Yeah. Misalnya bilang, wah ini bagus nih hari ini BPTR, lihat aja. Tapi hari ini masuk, BPTR masuk. Lanjut lah besok. Itu salah satu, mumpung ada di otak. Nggak tahu nih, kalau Mas Gibran gimana? Untuk sebatas ya. Kalau misalnya besok nih, berarti benar-benar ngelihat top gainers, habis itu tinggal ngecek lagi yang, apa ya, yang mendukung buat meyakinkan nih besok naik atau enggak gitu ya? Iya betul. Misalnya kayak gini nih, BPTR kan area breakout-nya adalah 370 ya. Dia hari ini closing 376. Berarti ada potensial besok masih ada bisa diangkat sampai ke ukur dulu. Berarti ada potensial naik sampai 400 lah ya. Cuman ya kayak gini hati-hati ya teman-teman, disclaimer on dulu untuk kasus Batavia ya, Batavia Repository Trans ini atau BPTR itu kalau teman-teman nggak pinter-pinter untuk pasang stop loss atau nggak pandai lihat bid offer yang begini pasti kena ARB ya, yakin deh pasti kena ARB. Cuman besok itu ada potensi upsetnya ke 400 dulu ya, 400 sampai 420 besok. Tapi misalnya katakanlah udah opening 5 menit, besok harganya cuma ada berada di 380, 384, bolak-balik di 380, 384, itu berarti jam ARB. Nah kayak gitu aja sih gampangnya ya untuk BPTR. Tapi kalau upside sih besok harusnya masih ada potensi naik sampai ke 400 ya, 400 sampai 420 itu untuk BPTR. Jadi kalau 5 menit sampai 10 menit pertama dia cuma tektokan di 380-an, besok 384, 380 ya saya sih kayaknya akan hindari. Saya nggak punya barang satu lot pun di BPTR, jadi saya akan lihat besok juga. Jadi bukan pom dan kita nggak punya barang, nggak tahu Mas Gibran, saya sih nggak punya. Aja. Jadi jangan. Jadi kalau saya sih lebih suka lihat di offernya besok ya, set offernya besok, kondisi di market. Kalau misalnya saya nggak apa-apa belinya di 386 atau 388, katakanlah saya sudah tahu aksesnya ke 400 kayak gitu. Dengan catatan dia memang mampu naik, bukan lagi jualan, bukan lagi distribusi market makernya gitu. Oke. Nah ini harapan sore. Ada ASMI, ada PGUN, ya, ada MTPS. ASMI saya skip ya teman-teman, ASMI skip karena volume nggak ada, PGUN juga saya skip karena nggak ada volume. Coba MTPS. Ya. Nah, tapi hari ini saya cuma nyopet 90 ke 93 loh, karena saya agak ragu dan lampu ternyata naik. Kita lihat dulu ya. Untuk MTPS besok ada potensi masih naik sampai 110 doang, 110 sampai 120. Cuman agak bahaya, cuman besok lagi kalau MTPS sih kadang-kadang habis dia naik itu ARB, tapi kalau saya lihat-lihat dari secara broksum ya, secara kalau kita lihat bandarmologi, besok potensi upside ke 110 sampai 120 dilihat ya. Dan dicatat aja nih teman-teman untuk MTPS dan BPTR dengan tingkat resiko medium to hard ya. Jadi ini kalau untuk khusus yang benar memang scalper. Jadi kalau untuk
beginner tidak saya sarankan untuk MTPS dan BPPR. MTPS itu untuk intermediate ke expert aja ya. Yang anak kemarin sore jangan MBC kena ARB lagi. Ya benar. Benar, setuju. Kalau saya punya MTPS sih kok, tapi disclaimer on ya. Saya punya MTPS, tapi disclaimer on gitu. Disclaimer on ya. Ya karena average saya jauh di bawah gitu kan. Iya, lebih aman sih ya. Kalau di bawah dapat 88, kemarin kalau nggak salah di sebenarnya saya ada buat di story saya 88 atau 90, itu masih oke lah ya. Dapat di harga gitu. Saya lanjut dulu untuk tuli dan okas. Nah, saya lebih suka okasnya ya. Saya lihat dulu. Saya lebih suka okasnya. Besok mungkin area buy saya ada di 130 sampai 135 ya untuk okas kayak gitu. Potensi upside-nya masih bagus ya. Hari ini yang ngumpul di barang juga cakep. SQ 2 billion ya, 2 miliar di average 138. Jadi ya rasa-rasanya besok itu SQ nggak bakal ngasih barang di bawah efek dia jauh banget ya, paling ya 135 itu kalau dapat udah bagus banget ya. Jadi boleh saya bilang sih buy per minute aja ya, buy per minute aja untuk okas. Saya lebih suka okas karena kebetulan hari ini saya sudah clear position tadi di 148 saya clear position semua ya. Benar ya. Habis itu saya belum beli lagi ya. Saya beli terakhir scalpingan tadi yang ini beberapa kali ya, 3 kali kalau saya. Ya biasa sudah 3 kali itu saya takut masuk lagi, takutnya yang keempat tuh masuk penjara saya. Nyopet. Yang terakhir nyopet tuh biasanya yang amcongnya ketemu yang di terakhir. Okas sel 148 ya, saya sudah clear position tadi di 148, di 140 kayaknya saya tadi belum beli lagi deh. Betul. Okas nggak ada ya di Porto, nggak ada okas. Paling besok mungkin saya akan bisa di opening. Bagus banget deh secara blockchain untuk okas. Kalau tuli saya kebetulan hari ini punya cerita buruk ya di tuli teman-teman, jadi kayaknya nggak mau beli dulu besok, tapi saya coba cek dulu kalau bagus sih mau beli lagi karena di saham itu nggak pantang baperan ya. Kalau tadi sih saya agak bergocek manja ya dengan jadi saya punya barang lama, habis itu saya cut loss terbang di hari ini 20%. Itu di grup tadi saya ada sharing juga soal tuli ya. Kalau tuli saya belum dulu ya tuli. Mungkin kalau dapat di harga 137 lah baru mau masuk ya. Tadi saya kebetulan saya punya barang di efek 137-an, cuman saya cut loss ya. Kalau saya tiba-tiba dia terbang ke 140-an, agak sakit. Jadi saya lebih ke okas aja sih. Mungkin itu aja ya beberapa dulu, kalau semuanya nanti catatannya penuh. Jadi itu aja dulu yang maksudnya kalau saya sih dari top gainer aja sih. Oke. Kok ini ada yang bertanya juga mungkin cara melihat saham-saham baru IPO yang mulai menarik untuk di scalping atau di swing gimana nih? Oke, pertanyaan cukup bagus. Jadi tolong nih teman-teman ya, kalau yang tadi beberapa yang kita kasih, yang pertama disclaimer, yang kedua kalau naik jangan lupa di cek ya, kita berdoanya Mas Gibran, saya join cuan ya. Tapi kalau ternyata kena ARB ya sudah disclaimer on ya, jangan di teror ya gitu. Karena kalau naik pun jangan disuruh naikin gitu ya. Iya. Jadi karena walaupun Anda tidak akan bagi-bagi ke kami. Jadi kalau rugi jangan cari-cari kami. Cuman ini just sharing aja. Jangan lupa dicek aja ya kalau kebetulan memang besok ya, terutama yang sudah kita beberapa kita sebut dan ternyata bagus ya saling support aja sih. Karena saya happy banget ya kalau teman-teman udah nonton live IG bareng kita, kemudian cuan besok. Berarti kan live kita bermanfaat. Besok kita boleh live lagi gitu doang sih ya teman-teman ya. Gak ada harapan apa-apa sih. Cuma maksudnya kalau pembahasan kita menarik ya kan, mengedukasi, bermanfaat, berarti kan besok kita boleh collaboration lagi gitu aja. Oke, Niko, gimana jawabannya? Lupa saya tadi pertanyaan apa? Gimana cara melihat saham baru IPO? Oke, yang paling gampang sih kalau saya ya teman-teman ya, saya pakai fitur, kebetulan saya kan kalau screening pakainya Stockbit ya, jadi tidak ada
promosi apa juga, karena memang saya juga pakai Stockfit. Saya pakai di bandar volume aja ya, itu indikator yang saya pakai. Ketika saham ini underwater, ini kunci yang paling perlu dicatat teman-teman ya, underwater ya. Underwater tuh Anda bisa lihat di RDI ada, dimanapun ada ya underwater, atau Anda lihat postingan-postingan saya tuh kan banyak saya posting saham-saham IPO underwater. Katakanlah saham ABCD underwaternya adalah misalnya DR gitu ya, contoh ya, misalnya underwaternya adalah DR. Saya ambil contoh satu aja lagi ya, disclaimer on lagi. Coba teman-teman buka saham yang baru IPO nih, CBRE. Ya, CBRE ya, coba teman-teman buka CBRE. Kalau di apa namanya RTI, coba lihat underwaternya siapa nih teman-teman ya. Begitu pertama saya akan buka saham itu yang paling perlu kita tahu adalah underwater ya. Dan kemudian CBRE pernah naik waktu dari IPO, kemudian naik sampai tertinggi di harga 242 saya punya ini. Yo ya. Ini untuk Cakra Buana Resource Energy ya. Buat yang nggak tahu CBRE ini sama apa, lihat postingan saya aja. Lihat postingan saya lupa juga nih sama apa. Pokoknya kalau ada energi mungkin tampang kali ya. CBRE ini itu underwaternya adalah RHB Sekuritas ya, berarti DR kodenya ya. Dan dia di bandar volume ya, di hari pertama itu masih dibeli DR, kemudian ada distribusi. Kita lihat ini tanggal berapa, 11 Januari ya. Saya akan cek biasanya di 11 Januari itu yang jualan underwaternya atau bukan gitu ya. Nih 11 Januari ya, 11 Januari itu yang jualan bukan underwater ya, yang jualan itu cuma AZ, MG. Lihat ya teman-teman, bisa lihat ya, AZ-nya 30 bilion, MG-nya 1,8 bilion. Berarti yang jualan banyak adalah AZ ya, atau support sekuritas. Sedangkan di sini nama DR tidak keluar ya, tidak keluar di seller ya, seller nggak ada keluar DR. Dan hari ini kalau kita lihat Broksum hari ini kembali ya, hari ini tanggal 17 ya, di 17 Januari ya, tanggal 17 Januari CBRE ya, itu diakumulasi oleh underwaternya lagi gitu, 7,9 bilion ya, 7,9 bilion, hampir 8 miliar itu diakumulasi lagi di harga support ya, di harga support opening tadi 138 ya, di harga support diakumulasi di IT ya. Kalau saham-saham seperti ini masih cukup menarik untuk di scalpingin ya, kalau I think ya. Untuk secara, kalau ditanya baru IPO gimana sih analisanya, gampang, cukup Anda kuasai siapa underwaternya dan cek secara bandar volume aja. Begitu yang jualan bukan underwater ya, kemudian secara akumulasi di underwaternya itu pula yang akumulasi, itu sangat menarik menurut saya ya di scalping, apalagi sekarang harga di support ya. Itu untuk CBRE ya, menurut saya juga akan masuk di besok. Saya tertarik untuk tadi saya lihat ya CBRE itu baru banget ya dibeli di harga supportnya, baru saya belum berani masuk tadi karena saya harus konfirmasi Broksum hari ini. Begitu lihat Broksum hari ini, saya baru bisa masuk ke watchlist ya. Gitu aja sih ya. Jadi untuk yang nanya banyak banget ya sama IPO sekarang, silahkan pilih aja ya, banyak banget. Silahkan buat pilih sendiri aja. Kalau saya sih suka kayak gitu, saya cek sendiri. Katanya gimana cara screening, nggak ada caranya. Buatlah watchlist sendiri di SPI kan bisa ya, ada watchlist aja, bikin salah sama dari IPO. Sama IPO apa aja kok ya, ada ya postingan saya aja tuh yang sudah listing maupun yang belum listing, saya ada di postingan di IG ya. Silahkan buat teman-teman yang belum follow, silahkan follow kita berdua juga. Jadi untuk IPO sih sebenarnya seperti itu. Kalau ditanya saya pernah ikut IPO nggak, saya jarang banget ikut IPO ya teman-teman, karena basicnya seorang scalper, saya juga nggak mau duitnya mengendap lama. Yang ketiga ya jujurnya memang nggak ada duit yang mau diendapin lama dia gitu. Jadi lebih suka begitu udah listing mana yang bagus kayak begini baru saya scalping. Saya lebih suka seperti itu. Oke. Kalau karena mungkin waktu kita terbatas, mungkin ada pesan buat besti-besti cuan yang memang sedang berusaha untuk konsisten setiap harinya scalping atau mungkin day trade. Apa sih tips and trick supaya psikologisnya juga tetap bisa terjaga gitu ya? Utama mungkin psikologis, karena kan ya rasa puas itu kan nggak bisa dikendalikan hanya dengan kata-kata nih. Oke, ini penting banget ya buat teman-teman, karena saya memulai dengan otodidak ya. Saya memulai otodidak tanpa ada komunitas atau seperti itu. Saya nggak pernah join ke komunitas-komunitas mana.
kebetulan hari ini teman-teman hoki banget ya bisa ketemu dengan komunitas join cuan, ya ketemu saya juga. Kita itu basically memang community ya, community di mana kita bisa saling support, saling sharing dan bertumbuh bersama lah kurang lebih gitu. Jadi kalau untuk masalah konsisten itu paling penting punya community sih kalau saya bilang. Pertama kali itu anggaplah semua basic Anda nggak punya, TA nggak punya, basic fundamental nggak punya, basic screening nggak punya, tapi punya community. Tidaknya komunitas itu pasti memberikan secercah atau dua cercah lah ya, ibaratnya mulai dari hasil screening bentuk support sistemnya ya. Jadi yang paling penting itu support system lah, hidup kita aja butuh support system kok, apalagi kalau kita ditanya mau konsisten, yang paling penting sih menurut saya sih komunitas ya. Teman-teman tergabung di komunitas mana aja, yang paling penting bukan komunitas yang saling pom-pom gitu, ngerti nggak sih? Anda itu cuma disuruh ganjelin, beli ini, beli A, beli B, nggak tahu loh yang dibeli itu ngapain beli ini gitu, cuma disuruh kalau masuk ini, masuk itu ya. Jadi yang nggak ada ilmunya sih, ya menurut saya lebih bagus joinlah di komunitas-komunitas yang setidaknya teman-teman bisa belajar sedikit demi sedikit mulai dari juga untuk mau konsisten. Yang kedua, yang paling penting lagi itu uangnya ya. Dengar sih teman pakai uang dingin semacam itu sudah basi lah, sudah biasa, sudah pasti. Jangan pakai uang pinjol, jangan pakai uang pinjaman, kartu kredit, yang pasti pakailah uang dingin itu sudah sering dengar lah. Yang paling penting menurut saya biar terjaga konsistensinya adalah jangan pernah pakai seluruh dana untuk trading. Karena begini, biasanya orang itu kan baru mau trading gitu ya, menggebu-gebu, punya duit 100 juta dia pakai 100 juta gitu untuk trading. Begitu 100 jutanya kena loss ya, kita cerita tentang fair-fairan aja. Pasti kalau trading baru, jangankan trading baru, kita yang trading lama aja loss itu sudah tiap hari lah gitu. Kerjaan sudah tiap hari itu nggak mungkin nggak ada loss, nggak mungkin ya. Pasti akan ada loss, apalagi market begitu balik arah jelek pasti lossnya banyak banget. Jadi ketika pakai keseluruhan dana, jangankan tadi dana pinjaman ya, saya bilang keseluruhan dana aja nggak boleh gitu. Paling misal katakan uang, nah pakailah trading itu 10 juta aja gitu loh. 90 juta kemana? Anda boleh deposito, bebas lah ya. Anda mau taruh ke tempat yang mudah likuiditasnya dicairin gitu ya, deposito misalnya tahun juga, paling kayak punya reksadana pasar uang gitu ya, atau deposito yang bisa cairin per bulan itu oke gitu, dibandingkan Anda pakai di 100 juta, trading 100 juta, mending tradingnya 10% aja. Lebih nggak kena mental loh seperti itu. Jadi katakanlah Anda nyangkut pun, Anda bisa top up lagi, nggak kepake duit 100 juta langsung habis gitu, langsung hilang. Tapi yaudah nggak apa-apa lah, RDN yang pertama saya belajar gitu, RDN 2 saya suntik lagi misalnya 10 juta, belajar lagi nyisa ya, contoh gitu, contoh aja ya teman-teman. Jadi supaya konsistensinya terjaga sih saya bilang jangan sampai sprint ya, kayak orang pelari itu jangan langsung lari cepet-cepet gitu, mau ngejar finish, larilah maraton gitu. Yang penting step by step, bandingkanlah pertumbuhan porto diri kita dengan diri kita yang kemarin. Gak usah bandingin saya dengan saya, Mas Gibran, orang-orang lain, apalagi yang sudah jago-jago ya, yang tiap hari cuma pamer cuan, itu jangan pernah Anda bandingin dengan mereka gitu. Bandinginnya dengan, bener ya Mas Gibran, jangan bandingin dengan saya juga gitu loh. Ini untuk ngingatin diri saya sendiri juga. Saya suka kadang lihat, anjir gitu ya, kok orang lain bisa cuan ya, hari ini kok cuannya 30 juta, 50 juta, anjir, kok saya malah rugi. Nah, jangan pernah kita bandingin diri kita sama orang lain, apalagi yang di sosmed gitu. Karena ini namanya sosmed ya, yang namanya cuan pasti dibagi. Kalau yang lagi loss nggak bakal di screenshot, itu nggak pasti. Jadi ya paling penting sih menurut saya bandingin diri kita sama diri kita yang kemarin aja lah, yang paling penting ya, biar terjaga konsistensinya. Karena suka kena mental, jujur, jadi tidak konsisten gitu. Kalau kita bandingin diri kita karena orang lainnya, sudahlah saya berhenti aja gitu lah. Lihat orang lain kok cuan mulu ya, kok saya sih boncos terus gitu loh. Nah, padahal ya, bahkan di tahap-tahap yang senior juga tiap hari tuh boncos. Cuman nggak mungkin di sharing untuk Anda untuk apa gitu loh. Bapak tahu hari ini saya rugi 3 miliar, ngapain kita kayak mereka tuh sharing ke Anda seperti itu, ngapain ya kan? Yang penting ya kalau ada cuan ya di sharing, oh cuan nih gitu. Kalau rugi ya udah diam-diam aja. Jadi untuk menjaga konsistensi sih menurut saya sih yang penting itu ya punya community yang pertama, yang kedua itu masalah money management aja. Yang ketiga adalah jangan pernah bandingin, ojo dibandingin. Benar. Nah, saya setuju banget, apalagi money management gitu. Jadi ibaratnya kalau
kita kalah, kita masih punya peluru nih buat bertarung. Iya, betul. Iya, jangan sampai pelurunya habis, terus mau bertarung pakai apa, ya kan? Jadi benar-benar harus bisa menahan diri ketika memang mau trading gitu kan. Saya sih juga gitu sih, Kobens, nggak semua dana trading itu sekali beli semuanya dimasukkan. Ya, gitu. Yang penting itu konsisten. Ya. Guru 2-3% sehari nggak apa-apa gitu dari total dana yang memang kita mau buat trading gitu. Nah, nanti bulannya kita lihat nih, wah ternyata kinerja bulanan kita tuh bagus juga gitu. Baru deh kita konsisten terus gitu aja sih kok. Oke, terima kasih banyak udah berbagi insight di malam hari ini Kobens. Semoga bermanfaat bagi besti-besti cuan. Besti-besti cuan juga semoga cuannya konsisten. Ingat jangan pernah membandingkan ya diri kita dengan orang lain gitu, apalagi hasil trading kita, karena garis start kita itu berbeda-beda dan juga modal kita juga berbeda-beda. Benar. Jadi semoga semuanya bermanfaat. Saya ucapin terima kasih buat Kobens sudah bergabung di Instagram Live Cuan malam hari ini. Semoga sehat selalu dan juga cuan selalu tentunya.